Tadi persidangan, jadi gini, yang lalu kan mediasi diselenggarakan oleh hakim mediator. Nah, oleh karena si mediasinya ini tidak tercapai kesepakatan, maka selanjutnya tadi kami menyampaikan hasil mediasi yang buntu atau tidak ada perdamaian di dalam proses mediasinya. Seperti itu. Bang, tadi dari kuasa hukumnya menyebut ada hak asasi anak yang diminta oleh Nina. Kalau mengenai itu kami tetap ya, artinya kami dibatasi oleh undang-undang apa yang kami sampaikan di sini oleh karena persidangannya tertutup sehingga tidak dapat kami sampaikan, jadi gitu. Yang pasti kan kalau mengenai perceraiannya ini sudah dapat diakses oleh publik melalui sistem atau website dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini. Mengenai sengketanya apa ya kami tidak bisa menyampaikan. Nah, selain faktor misalkan kayak tadi kan hak asuh anak, ada faktor lain nggak sih Bang yang diminta dari Tina? Tuntutan-tuntutan lainnya yang akibat dari perceraian pun ya tentunya kalau secara undang-undang ada, tapi tidak dapat kami sampaikan hal-hal apa saja yang dijadikan tuntutan oleh pihak penggugat dalam perkara ini gitu. Nah, 2 minggu ke depan bakal ada kami fokus kepada proses perceraiannya dulu karena menurut surat edaran Mahkamah Agung, peraturan Mahkamah Agung pun ya mengizinkan untuk itu, artinya kumulasi gugatan perceraian dan tuntutan-tuntutan lainnya itu bisa digabungkan atau bisa dipisah. Jadi kalau kami sih intinya fokus ke dalam proses perceraiannya dulu. Gimana kita mau bahas tuntutan-tuntutan lainnya kalau misalnya perceraiannya belum putus atau belum inkrah, kalau bahasa hukumnya seperti itu. Boleh tahu tuntutannya apa sih Bang? Tetap tidak bisa kami sampaikan mengenai itu Mas gitu. Ada kemungkinan untuk Mbak Tina dan Mas Kenang datang ke sini lagi nggak untuk menjalani proses perceraian? Kalau itu sih karena sudah dikuasakan kepada kami, sepertinya tidak. Cuma kita lihat nanti. Mungkin kan proses persidangan ini kan diadakan secara e-court ya, artinya tidak ada hadir kami ke sini lagi selain agenda saksi mungkin yang pasti kita hadir di sini gitu. Oh, berarti 2 minggu ke depan bakal e-court ya sidangnya? Semua agenda jawab menjawab, proses pembuktian semua bukti surat apa segala macam kami sajikan secara e-court, jawab menjawab, replik duplik apa segala macam. Tapi untuk keterangan saksi dihadirkan nanti di proses persidangan. Berarti 2 minggu ke depan itu jawaban ya Bang? Jawaban dari pihak kami, dari tergugat untuk membantah gugatan dari pihak penggugat. Soal bonek gini gimana nih Bang? Ada pembahasan di situ nggak? Tetap kembali, artinya kalau kita bicara mengenai hukum kebendaan atau tuntutan-tuntutan akibat dari perceraian mengenai anak dan kebendaan lainnya apa segala macam, kami fokusnya di proses perceraiannya dulu deh. Gimana kita mau bahas tuntutan lainnya kalau proses perceraiannya pun ya belum tentu dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya tergantung nanti pembuktian apa yang diajukan oleh penggugat, apakah memenuhi unsur-unsur atau alasan-alasan untuk bercerai kan gitu. Tapi, jadi prematur kami sampaikan itu di sini sekarang. Komunikasi antara Mbak Kenang sama Mas Kenang sama Mbak Tina tuh masih ada nggak? Komunikasi sangat baik. Mas Kenang ya tipikal bukan orang yang dia tuh penyabar ya. Artinya menghadapi permasalahan atau ujian ini juga Mas Kenang sangat dewasa. Jadi komunikasi sangat baik dan juga guna menjaga hubungan dengan anak-anaknya dan pemenuhan kebutuhan anak-anaknya semua dijalankan Mas Kenang dengan baik gitu. Jadi salah satu syaratnya adalah menjalankan komunikasi dengan baik dengan ibunya juga gitu. Mungkin masih tinggal satu rumah atau mereka sudah Bisa rumah? Informasinya seperti apa nih? Nah, makanya nggak. Kayak sebelumnya sih katanya masih, cuman ini mau membenarkan masih tinggal satu rumah atau gimana? Tanyain sama Mas Kenangnya dulu deh. Sekarang terakhir kan dikonfirmasi masih. Cuma kalau sekarang sih saya nggak bisa jawab ya. Masih tinggal serumah atau enggaknya. Oke. Ini bakal mau langsung nyampein ke Mas Kenang sendiri ya untuk hasil hari ini? Pasti kami lakukan laporan-laporan setiap hasil persidangan kami laporkan kepada
Mas Kenang langsung. Terima kasih. Selamat. Hari Hari ini sidang ya acaranya, jadi laporan mediasi selama 3 minggu yang lalu dilaporkan kepada majelis hakim dan hasilnya kedua belah pihak baik Tina maupun Kenang tidak ada perdamaian, jadi kita lanjut untuk proses perceraian. Itu aja. Kalau yang membuat mediasi sendiri gagal, mungkin ada faktor-faktor apa? Kalau faktornya mungkin itu kan sidangnya tertutup ya, jadi kalau di gugatan kita memang perselisihan yang terus menerus, itu aja sih, yang lain nggak ada. Mungkin ada pertemuan antara kedua belah pihak secara langsung. Kalau kita itu hari udah 2 kali di hakim mediasi dipertemukan, baik Tinanya sendiri maupun Kenangnya sudah pernah ketemu di sini, dan terus kita para kuasa hukum udah pernah ketemu 2 kali, tapi hasilnya nggak bisa ada perdamaian, jadi kita lanjut ke perceraian. Kalau di luar sidang sendiri Bu, ada pertemuan antara Tina dan Mas Kenang? Kalau di luar sidang kayaknya sih nggak ada ya, kita cuma surat menyurat aja dengan lawyernya bahwa ternyata tapi nggak ada sih, nggak ada hasilnya, nggak ada. Jadi memang hasilnya kita dua-duanya. Kalau untuk Tina tetap mau bercerai, jadi tetap ada gugatannya, tetap mau cerai dan hak asuh anak. Itu aja. Nah, berarti agenda kedepannya seperti apa Bu? Mungkin minggu depan? Ditunda minggu depan 2 minggu tanggal 9 November untuk jawaban dari Kenang. Jawaban dari gugatan kita. Kan gugatan kita udah dipelajari, terus dikasih waktu 3 minggu. Hari ini hasilnya kita laporkan ke majelis hakim, ternyata memang tidak ada perdamaian, jadi kita lanjut ke perceraian. Itu aja sih. Terus abis ini ditunda untuk acara jawaban dari gugatan kami terhadap dari Kenang. 2 minggu, 9 November. Berarti oke. Seperti sidang 9 itu jawaban dari Kenang. Kenang ya. Oke, sip. Udah kan? Udah ya. Oke. Terima kasih Bu.